Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dia Fauzia Zuhroh, Eskep NSMKes dari Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesionals. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil dari pengabdian masyarakat dengan edukasi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui Development Denver Screening Test di SPS Sidomoro Gresik. Dengan anggota pengabdian yakni Ibu Dr. Ernawati Eskep NSMKes, kemudian ruang mahasiswa kami dari semester 5 yakni Tri Andini Evina Atalah dan Putri Lydia. Isi dari seminar pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan, yang pertama yakni pendahuluan, kedua nanti permasalahan dan solusi, kemudian tentang DDST atau Development Denver Screening Test, kemudian metode pengabdian, jadwal pelaksanaan, dan luaran target capaian. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Pada setiap anak memiliki tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda tergantung dari lingkungannya. Tumbuh kembang anak bersifat teratur, berkelanjutan, dan saling berkesinambungan di setiap tahapannya. Dan pada masa balita itu merupakan periode emas di mana bagi setiap anak memerlukan pemantauan tumbuh kembang dan perkembangan yang tepat dan cermat pada periode tersebut. Pemantauan secara berkala akan dapat mendeteksi gangguan maupun masalah yang dialami oleh anak sejak dini. Deteksi dini yang terlambat sering menjadi hambatan dalam penanganan tumbuh kembang anak, sehingga perlu di sini kami melakukan deteksi dini pada perkembangan dan pertumbuhan anak di SPS Sidomoro. Permasalahannya adalah di SPS Sidomoro itu guru kesulitan dalam mengatur waktu untuk melakukan pemantauan perkembangan anak, mengingat satu anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilakukan deteksi tumbuh kembangnya. Kemudian yang kedua adalah minimnya alat pemantauan perkembangan anak. Nah, alat-alat yang digunakan ini adalah sebagai alat pendukung untuk pemantauan perkembangan. Sedangkan di usia satu dengan yang lainnya itu adalah berbeda. Kemudian kurang perhatian orang tua dalam pemantauan perkembangan anak. Ini pun yang menjadi masalah yang ada di lapangan, karena orang tua pasti beranggapan nanti anaknya pasti akan bisa mencapai posisi tersebut, tetapi mereka kurang memperhatikan waktu kapan anak bisa mencapai kemampuan itu. Nah, solusinya di sini adalah membuat model pengukuran yang efisien sehingga guru bisa melakukan pengukuran dengan cepat. Menciptakan alat pengukuran yang terbarukan dan mudah digunakan dalam mengukur perkembangan anak, memberikan penyuluhan edukasi kepada orang tua pentingnya stimulasi dan pemantauan secara rutin dan perkembangan anak. Nah, pemeriksaan DDST itu bukan merupakan tes diagnostik atau tes IQ. Formulir ini semacam checklist yang memiliki persyaratan dalam menilai atau men-screening perkembangan anak dengan baik dan cermat. Pelaksanaan pemantauan menggunakan DDST terdapat beberapa aspek penilaian. Ada 4 aspek, yakni bahasa, motorik kasar, personal sosial, dan motorik halus dengan 125 item capaian kemampuan anak. Tentu ini disesuaikan dengan tahap usianya. Nah, selain kita memberikan edukasi kepada orang tua, tentu pemantauan perkembangan balita menggunakan DDST perlu dilakukan. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka satu siswa dilakukan pengecekan oleh 2 mahasiswa. Di sini ada sekitar 30 lebih siswa di TK Sidomoro, di SPS Sidomoro yang dilakukan pemeriksaan oleh 50 lebih mahasiswa. Nah, dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan, yakni kita mulai rundown di bulan Desember untuk persiapan, kemudian kita melakukan pelaporan dan publikasi laporan di bulan Januari 2024. Untuk letak dari SPS Sidomoro ada di daerah Kabupaten Gresik,
Lokasinya berada di Jalan Veteran. Untuk luaran yang sudah dilakukan yakni publikasi artikel pengabdian masyarakat di Jurnal Pengabdian Masyarakat Cendekia. Baik, itu dari kegiatan pengabdian masyarakat kami. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, dan tentunya ini akan terus berlanjut di beberapa TK atau SPS yang lainnya di Kabupaten Gresik. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.